warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pertiwi Semanetik Hair. Di sini saya bersama teman-teman saya akan membahas peradaban suatu negara. Negara ini cukup terkenal dan dikenal melahirkan budaya dunia barat. Dan juga negara ini telah melahirkan banyak filsuf dan juga sejarawan. Langsung saja kita bahas, ini dia peradaban Yunani. Peradaban Yunani merupakan salah satu peradaban tertua di dunia, tepatnya 800 hingga 146 tahun sebelum Masehi. Yunani sendiri terletak di benua Eropa, tepatnya Eropa Selatan. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Beberapa kota yang saya akan jelaskan. Pertama ada Athena. Pembangunan kota Athena di Yunani terjadi pada periode Arkaik dan Klasikal, 800 hingga 500 sebelum Masehi, dengan fokus pada Akropolis sebagai pusat keagamaan dan pemerintahan. Pertahanan kota diperkuat dengan tembok dan long walls untuk memastikan pasokan air. Yang kedua ada Rhodos. Kota Rhodos di Pulau Rhodos, Laut Aegea, terbentuk pada abad ke-5 sebelum Masehi melalui ekspansi kolonial Yunani, pusat perdagangan dan maritim. Diperkuat dengan dinding kuat, membangun Colossus of Rhodos pada 408 sebelum Masehi. Yang ketiga ada kota Metsovo. Metsovo kota di pegunungan Yunani, kondisi strategisnya membuatnya tepat pertahanan, dan saat ini Metsovo terus berkembang sebagai pusat pariwisata. Kita masuk ke monumen. 1. Parthenon. Kuli Parthenon ini dibangun untuk maksud menyimpan patung-patung pemujaan Dewi Athena. 2. Arkopolis pada saat itu digunakan sebagai tempat tinggal pengusaha lokal Mesenes. Kemudian pada abad ke-8 lah dimulai digunakan sebagai wilayah religius. 3. Yempeum adalah salah satu monumen di Olympia, memecahkan salah satu masalah besar Olympia, akses terhadap air. Bahasa dan tulisan di Yunani memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan dan peradaban yang ada di Eropa. Yang pertama adalah bahasa Yunani. Bahasa Yunani kuno atau bahasa Yunani klasik muncul pada abad 6 hingga 9 sebelum Masehi. Bahasa ini terdiri dari dua, yaitu dialek dan dialek Attika. Bahasa ini digunakan pada kota Athena. Pada periode Helenistik dan Romawi, periode Helenistik adalah yang dimana wilayah telah dicampurkan oleh Alexander Agung. Wilayah tersebut memakai bahasa Yunani, sehingga pada zaman itu bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Pada awal sistem tulisan, bangsa Yunani memakai tulisan linear B. Tulisan ini muncul pada abad 12 hingga 15 sebelum Masehi. Tulisan ini digunakan untuk menulis bahasa Yunani Mycenaean. Alfabet Yunani muncul pada abad ke-8 sebelum Masehi. Alfabet ini diadopsi melalui alfabet Fenisia. Alfabet ini diadaptasikan melalui bahasa dan vokal-vokal yang ada di Yunani, sehingga untuk menciptakan bahasa Yunani. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan infrastruktur. Yang pertama ada Megaron. Megaron adalah sebuah aula yang di tengahnya terdapat 4 pilar. Nah, di tengah 4 pilar itu terdapat perapian yang berguna untuk ritual keagamaan tertentu ataupun pesta tertentu. Yang kedua ada Agora, berfungsi sebagai pusat perekonomian ataupun pusat politik kota dan negara. Yang ketiga ada Arkopolis, pusat keagamaan dan simbol kekuatan politik ada di sini. Lalu yang keempat ada jalan dan pelabuhan. Lalu yang keempat ada jalan dan pelabuhan. Tentunya hal ini berfungsi sebagai jaringan pergerakan perdagangan atau jaringan pergerakan lainnya. Lalu yang kelima ada teater dan stadion. Kegiatan seni, olahraga, dan hiburan biasanya dilakukan di sini. Lalu yang terakhir, pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya sebagai air terjun untuk energi dan juga pertanian untuk keberlangsungan ekonomi. Oke, administrasi pada peradaban Yunani. Menurut Aristoteles, pemerintahan di Yunani dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain monarki, oligarki, tirani, dan demokrasi. Namun, pada tiap periode ada beberapa negara kota yang menggunakan sistem yang berbeda-beda.
Bahkan, ada beberapa yang tidak pernah menerapkan sistem tirani atau demokrasi. Dasarnya, Yunani tidak mempunyai sistem pemerintahan yang terpusat. Hal ini karena polis menangani sistem pemerintahannya masing-masing. Namun, pemerintahan Athena menganut sistem demokrasi. Adapun beberapa profesi masyarakat peradaban Yunani seperti petani, pengrajin, rahib, atau biarawan, dan yang cukup banyak adalah manajemen proyek yang memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur negara. Selain itu, Yunani juga banyak melahirkan para filsuf. Sekarang kita masuk ke pembahasan kelas sosial. Di Yunani terdapat dua kelas sosial, yaitu Athena dan Sparta. Di Athena, setelah reformasi Solon pada abad ke-6 sebelum Masehi, masyarakat pada umumnya dibagi menjadi 4 kelas sosial utama, yaitu Pentakosiomedimnoi, Hippeis, Zeigite, dan juga Thetes. Di urutan paling bawah terdapat budak yang memiliki hak paling sedikit. Kelas sosial ini ditentukan berdasarkan kepemilikan properti dan tingkat pendapatan, yang pada gilirannya menentukan kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan atau posisi politik tertentu dalam masyarakat Athena. Yang kedua, ada Sparta. Masyarakat Sparta diorganisir menurut sistem sosial hierarkis yang dirancang untuk mendukung militer. Terdapat 3 kelas sosial, yaitu Spartiates atau warga Spartan, yang kedua Periosi, dan yang ketiga Helot. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.